Wawancara bang. Apa nih? Bang. Apa nih? Hah? Soal kasus di klinik Padang itu seperti apa sih? Kenapa? Yang Richard Lee bang. Iya bang, gimana tanggapan? Oke, Please bawah please. saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan, dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melakukan laporan. Jadi itu. Dan lagi pula, coba konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana. Itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran undang-undang ITE. Sudah komunikasi sama Richard Lee? Udah, kan dia partner gua. Lalu gimana bang? Komentarnya Mungkin gimana, ada Bang? komentar atau Ya komentar dia ya di mana kerusuhannya katanya. Itu kan hanya marketing. Yang ada itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang juga tidak 100% benar. Itu hanya marketing. Ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat, tidak ada kerusuhan, ya, tidak menimbulkan rasa sara, pertikaian suku, golongan, enggak, itu bukan tindak pidana. Ini perihal yang ada beberapa lembaga yang melaporkan Richard Lee, seperti apa nih bang tanggapannya? Itu dia, saya tahu dilaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang isinya barang siapa menyebarkan informasi elektronik yang berakibat kerusuhan masyarakat itu pidana. Ini kan tidak ada kerusuhan masyarakat. Hanya ada beberapa orang yang kemungkinan adalah pesaing. Ya bisa aja pesaing skincare segala macam kan. Itu nggak ada kerusuhan masyarakat. Itu bukan tidak pidana. Tapi soal polisi yang katanya Ya polisi kan menerima laporan, ya wajib menerima laporan dong. Tapi kalau secara hukum pidana itu bukan tindak pidana. Tidak ada akibat apapun. Ya. Sama aja misalnya saya bilang aku cinta sama kamu, padahal aku bohong. Itu tidak pidana nggak? Enggak dong, karena tidak ada akibat. Ya kan, tidak menimbulkan masyarakat heboh. Pokoknya tindak pidana itu kalau menimbulkan kerusuhan masyarakat, kalau kontennya bohong, menimbulkan kerusuhan masyarakat, baru berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, barulah tindak pidana. Ini OB-nya pun tidak merasa dirugikan kok. Kalau ada anggota masyarakat, ya udah boleh-boleh aja, tapi itu bukan tindak pidana. Tapi yang soal banyak bukti-bukti berseliweran di media sosial kan katanya itu suruhan dari Dr. Richard Lee untuk Ya kalaupun itu benar, kan saya udah bilang, kalaupun itu benar berita bohong, itu bukan tindak pidana. Iya kan? Itu kan tidak ada yang dirugikan, pidana kalau menimbulkan kerusuhan masyarakat, menimbulkan pertengkaran ras, agama, dan itu baru tindak pidana. bang, ini perihal banyak Kalaupun itu benar bohong, kalaupun itu konten itu saya udah bilang begitu kan, ya? Ya, ini perihal banyak yang mengatakan bahwa ini sama aja menjelekkan institusi polisi nih karena adanya permainan seperti ini. Menurut Apa? Mas, institusi polisi ini kan Nggak ada dong, polisi nggak salah apa-apa. Mana kan OB-nya bilang dipukul. Apa? Nggak, OB-nya nggak bilang dipukul. Nah, ada yang bilang dipukul polisi. Jadi Kenapa? OB-nya dipukul polisi perihal untuk sebagai saksi sebagai Oke, materi. apapun namanya itu, saya tidak tahu kejadian di kantor polisi. Tapi yang jelas membuat konten, kalau itu bohong, membuat konten bohong, kalau itu tidak menimbulkan berakibat sara atau kerusuhan masyarakat, maka itu bukan tindak pidana. Itu udah 100% hukumnya begitu. Katanya di Padang udah ada yang demo nih, Bang. Apa? Di Padang udah ada yang demo katanya. Itu kan kerusuhan, ya. Kerusuhan itu kan orang, emang dia dirugikan apa? Saya mau tanya. OB itu misalnya benar pura-pura bikin siapa yang dirugikan? Emang ada yang masyarakat yang dirugikan? Coba siapa yang dirugikan? Itu
mungkin ada kaitannya ke konsep persaingan usaha. Gitu loh. Ya maklum lah Richard itu siapa, orang sukses dari golongan-golongan suku apa. Itu bisa tapi jelas-jelas itu bukan tindak pidana. Ya. Dan Anda lihat konten di mana-mana, 70% konten yang beredar di medsos sekarang ini kebanyakan rekayasa kok. Ya. Benar nggak? Apa itu kalau gitu semua orang dipidana dong? Ya. Udah. Heran jauh-jauh cari gua.